lewat YouTube tiap minggunya, dan hari ini bersama dengan Kak Eva. Nah, tapi hari ini bukan ada Kak Eva aja loh. Kakak ditemani oleh kakak-kakak dan abang-abang yang lainnya juga. Nah, hari ini ada Kak Sarma, lalu ada Kak Warni, lalu ada Bang Bernard, dan juga ada Bang Kris. Oke, nah adik-adik, kakak-kakak di sini berharap adik-adik masih tetap semangat ya. Semangat Kak. Oke, nah kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum memulai ibadahnya, kakak akan membacakan tema. Tema kita pada hari ini adalah memelihara tumbuhan. Oke, baiklah adik-adik. Kakak berharap adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, nah kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri yuk. Ayo berdiri yuk. Ayo adik-adik berdiri. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi pujian dari terbit matahari. Nah adik-adik yang di rumah sambil berdiri kita tepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan
Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami ucap syukur padamu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, pada hari ini Bapa, kami akan melakukan ibadah online seperti biasanya yang kami lakukan tiap minggunya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati adik-adik sekolah minggu kami dalam ibadah pada hari ini. Berkatilah Tuhan Yesus dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan ucap syukur padamu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah masih semangat kan ya? Jadi adik-adik karena masih semangat, adik-adik belum boleh duduk, masih berdiri. Yuk kita berdiri yuk. Nah, kita akan mengangkat pujian Bila Roh Allah ada di dalamku. Nah, ada gerakannya loh, adik-adik ikutin ya. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah berdoa. Terus sekarang kita mau ngapain? Kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah firman Tuhan pada hari ini akan dibawa oleh Kak Helmi Betty. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yuk diambil dulu Alkitabnya yuk. Yang belum ada Alkitab di sebelahnya, jangan lupa diambil dulu Alkitabnya yuk adik-adik. Oke, nah sekarang kita akan mengangkat satu pujian untuk mengantarkan kita dalam firman. Kita akan bernyanyi pujian Bacalah Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Doa
adik-adik, kita sudah mendengarkan pujian yang luar biasa. Saatnya kita disapa oleh firman Tuhan, tapi kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, dan Roh Kudus Maha Penolong, kami ingin belajar dan disapa oleh firman Tuhan. Hadirlah Engkau, berkati setiap adik-adik di rumah, berkati kami yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga adik-adik dimanapun berada boleh mendengar dengan taat dan bahkan memahami firman Tuhan serta mampu melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dari kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi ya, kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Adik-adik, wah, kalian senang gak mendengarkan firman Tuhan tadi? Kalau Kak Helmi sangat diberkati loh. Kenapa sangat diberkati? Karena dalam firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang ke-8 ini ada janji. Ada janji firman Tuhan di mana dikatakan daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Adik-adik, pernah nggak melihat tanaman yang subur sekali? Atau bunga yang ada di depan rumah? Atau tanaman yang di pekarangan rumah kalian, di mana daunnya subur? Pohonnya subur. Nah, kalian senang nggak melihatnya? Kakak kasih contoh ya, contoh ada tumbuhan yang subur. Nih contohnya. Coba lihat. Bagus ya. Nih namanya tumbuhan sawi. Itu ibu-ibu kita di rumah senang nih terhadap tumbuhan yang begini. Kalau sawinya bagus, ibu-ibu suka, mama kita suka. Nah, ini tumbuhan yang subur, daunnya hijau dan gemuk-gemuk. Kemudian coba lihat tumbuhan yang satu ini. Kakak taruh sebelah sini. Nah, daunnya layu. Bahkan semuanya merunduk. Kenapa dia merunduk? Karena dia kekurangan air. Dia kekurangan air sehingga dia layu dan lama-lama ini bisa mati. Ini tumbuhan yang begini lama-lama bisa mati kalau tidak disiram. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yeremia 17 ayat 8, di mana ada dikatakan seperti pohon di tepi air. Nah, adik-adik, pohon yang di tepi air tidak pernah layu. Pohon yang tumbuhnya di tepi air tidak akan pernah mati kekeringan. Kenapa? Karena akar-akar pohon selalu menyerap air yang ada di tepi sungai. Sehingga pohon yang berada di tepi air itu selalu tumbuh subur dan menghasilkan buah yang baik. Bahkan dikatakan di sini tidak akan pernah kering, ya, tidak akan pernah kering dan berhenti berbuah sekalipun tahun kering. Nah, maksudnya gini,
pohon yang di tepi air tidak akan pernah berhenti berbuah karena tumbuhannya selalu subur. Sekalipun setahunan itu mengering, tumbuhan ini tidak pernah mati. Dia tidak pernah kekeringan, bahkan tumbuhan ini selalu bertumbuh, subur, dan berbuah dengan lebat. Sudah tahu kenapa? Karena tumbuhannya di tepi air. Nah, adik-adik, sebenarnya ini adalah sebuah contoh. Air itu, yang dimaksud air di sini seperti pohon yang ditanam di tepi air. Maksudnya adalah air yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Pohon yang berbuah adalah saya, adalah adik-adik di rumah. Artinya, setiap anak-anak sekolah minggu yang hidupnya, yang hati dan pikirannya selalu ada di dalam Tuhan, yang hidupnya senantiasa disirami dengan firman Tuhan, yang hidup anak-anak itu selalu berada di dalam firman Tuhan, hidup anak tersebut tidak akan pernah layu. Layu dalam arti tidak pernah khawatir, tidak pernah resah, tidak pernah takut. Dia selalu tumbuh subur. Artinya dia kalau manusia yang hidupnya di dalam firman Tuhan, hidupnya selalu bersyukur. Bersyukur itu adalah selalu mengucap terima kasih kepada Tuhan terhadap apapun yang dia terima. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah bersyukur hari ini? Apakah adik-adik sudah selalu mendengar firman Tuhan setiap hari? Mendengar firman Tuhan setiap hari adalah penting. Kenapa penting? Karena firman Tuhan adalah sama seperti air terhadap pohon. Seperti tadi yang dikatakan, pohon yang di tepi air tidak pernah layu dan selalu menghasilkan buah yang baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau tadi seperti pohon tumbuhan yang subur tadi, seperti pohon sawi, nih, seperti ini, seperti pohon tumbuhan yang subur ini, semua orang senang loh, sangat senang. Tapi jika tumbuhan yang layu, pasti orang tidak suka. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan mengingatkan kakak supaya kakak senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini juga senantiasa mengingatkan adik-adik di rumah supaya adik-adik di rumah senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa sih Kak senantiasa harus hidup di dalam firman Tuhan? Ada yang bertanya nggak begitu? Karena firman Tuhan, Alkitab ini adalah perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini akan memberikan pengajaran yang baik kepada saya dan juga kepada adik-adik. Nah, dengan pengajaran yang baik, maka kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan. Anak-anak yang hidupnya selalu benar sesuai dengan firman Tuhan, maka anak itu hidupnya selalu menyenangkan. Menyenangkan bagi orang tua, menyenangkan bagi kakak dan adik.
menyenangkan bagi teman-temannya. Kenapa? Karena semua sikapnya di dalam firman Tuhan. Makanya seperti pohon di tepi air selalu subur. Adik-adik yang hidupnya di dalam Tuhan selalu dalam kebaikan, pasti semua orang suka. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau kalian masih kecil, ya kan? Kak, saya kan masih kecil, nggak bisa saya berbuat baik. Kak, saya belum sekolah loh. Saya masih TK loh. Saya mana bisa berbuat baik. Kan saya masih kecil. Ya kan? Shh. Shh. Nggak boleh banyak alasan. Kenapa? Nah, coba lihat ya. Dengarkan kakak baca. Di kitab Yeremia 1 ayatnya yang ke-5 dan 6. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, adik-adik, itu adalah perkataan Yeremia terhadap Tuhan. Tuhan memanggil Yeremia pada saat umurnya 7 tahun. Ayo, sama kan dengan kalian masih kecil? Lalu Yeremia berkata, Tuhan, aku tidak pandai berkata-kata. Aku masih muda. Karena pada waktu itu Tuhan Allah memilih Yeremia menjadi seorang nabi, menyampaikan kabar baik bagi bangsa-bangsa Yehuda. Yeremia berkata, aku tidak pandai berbicara, aku masih muda. Nah, adik-adik sekolah minggu yang luar biasa, kalian juga dipilih Tuhan untuk menjadi seorang anak yang luar biasa. Tuhan memilih Yeremia ketika dia masih kecil. Sekarang ini Tuhan Allah memilih kalian menjadi seorang anak sekolah minggu yang luar biasa baiknya, yang luar biasa rajinnya, luar biasa taatnya pada orang tua, pada guru, pada kakak. Wow, ketika kalian menjadi anak yang baik dan taat, disitulah firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik. Sehingga kehidupan kalian, kehidupan kakak, seperti pohon di tepi air. Seperti pohon di tepi air, tidak pernah layu, sekalipun kemarau panjang, kering bertahun. Kata firman Tuhan loh tadi. Tetapi tumbuh subur, tetap berbuah, karena dia tidak pernah kekurangan air. Adik-adik, pada saat ini kita ibadah di rumah. Karena apa? Karena masih ada virus, sehingga nggak boleh berkumpul. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, nggak boleh khawatir, nggak boleh takut. Kita harus berani, kita harus semangat. Semangat memuji Tuhan, semangat mendengar firman Tuhan. Baik di rumah, ibadahnya tetap tertib, ibadahnya tetap teratur, doanya tetap taat. Karena dengan doa dan mendengar firman Tuhan, disitulah kita dan adik-adik
disiram oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan keberhasilan, diberikan kebahagiaan, sehingga sekalipun ada virus di mana-mana, kita tidak perlu takut, tapi tetap dijaga kesehatan, makan sayur, makan buah, makan yang sehat, minum air putih yang banyak, supaya firman Tuhan yang kita baca benar-benar memberkati saya, memberkati adik-adik di rumah. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih tantangan ke kalian. Hari ini kakak gak minta ayat hafalan. No, kakak gak minta ayat hafalan. Tapi hari ini kakak mau nantang kalian, yuk buat jawabanmu dalam bentuk video. Kirimkan nanti ke grup kelas masing-masing ya. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya kita seperti pohon di tepi air, tidak pernah layu, tidak pernah kekeringan, dan selalu menghasilkan buah yang banyak sekalipun sepanjang tahun kekeringan. Nah adik-adik, kalau manusia, kalau saya, kalau kalian, kalau kita anak-anak Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tidak pernah kekeringan sepanjang tahun, tetapi kita selalu subur, kita selalu bertumbuh, kita selalu berbuah, kita terus semangat. Ayo, kuncinya apa tadi? Kakak tadi sudah jelasin loh. Kakak minta ya jawaban kalian dalam video 1 menit. Oke? Kakak tunggu. Baik, terima kasih, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh disapa oleh firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi pohon seperti pohon di tepi air yang tidak pernah layu, tetapi selalu subur dan berbuah yang baik. Kami mau menjadi pohon yang berbuah lebat, karena kami senantiasa disirami oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah diberkati. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan lagu pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Nah adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 104 ayat 4. Diambil dari Mazmur 104 ayat 4. Berbunyi, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu. Sekali lagi kakak bacakan, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Amin.
Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ayo, persembahannya udah disiapin belum? Yang belum siapin persembahannya, ayo persembahannya disiapin dulu. Oke? Nah, kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, nanti kita akan bernyanyi pujian persembahan kami. Dan buat adik-adik yang di rumah, karena di rumah kami, jadi nanti persembahannya dititip sama mama papa ya, supaya diantar ke gereja di hari ibadah minggu depannya. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi pujian persembahan kami. Baik adik-adik di rumah, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan boleh mengajarkan kepada kami memberikan persembahan yang terbaik. Berkati setiap adik-adik di rumah yang sudah memberikan persembahannya. Berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka menghasilkan buah yang baik, sehingga menjadi berkat bagi adik-adik di rumah, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga setiap orang tua mereka, apapun yang dikerjakan oleh tangannya, senantiasa menjadi berkat, mendatangkan rezeki dan kebaikan bagi keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik kami, sekiranya di antara mereka yang belum bisa memberikan persembahan, berkati juga mereka Bapa, sehingga pada waktu yang akan datang, kami boleh sama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati persembahan kami ini menjadi dupa yang harum, yang boleh dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan pada kegiatan-kegiatan gerejawi untuk kerajaan Tuhan. Bapa, ibadah kami sudah berakhir. Berkati adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah menyanyikan lagu pujian. Berkati setiap kakak-kakak yang sudah ambil bagian, sehingga pelayanan ini boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, tetapi juga boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami diberkati dan setiap adik-adik diberkati. Marilah kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hadanu, Pasada Umur Nami, Aset Orang Ganu, Semboy Dalam Nami, Salakan Atrosa, Dolham Hasoman Nami, Torang Age Bujang. Amin. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
Sampai ketemu minggu depan. God bless you.